Lalu Hai semuanya, ketemu lagi sore ini kita ada sahabat-sahabat hospitality nih. Sama dong yang di sana. Halo. Halo semuanya. Halo. Di sini ada Mas Adi, ada Mbak Winda, dan dengan ini yang Annyeonghaseyo. Jadi santai aja sih sebenarnya ngobrolnya ini yang nggak dibuat-buat juga ya, karena kita udah spot aja. Jadi sharing-sharing aja yuk buat nanti buat temen-temen, buat adik-adik nih yang mau ngambil kursus di ADHC segala macam, mudah-mudahan sih bisa menginspirasi ataupun ya kita sharing bersama deh kayak gitu. Mungkin dari Bu Winda, Miss Winda atau Mbak aja panggilnya. Mbak aja, jangan Miss, jangan Miss, jangan Ibu ya. Makanya dengan Mbak Winda, Mas Andi kayak gitu kan. Setelah dari dunia hospitality ataupun dari hotel yang betulnya sekarang gimana ya kayak gitu sih. lebih santai aja sih kayak gitu. Oke. Siapa dulu nih, Mbak? Ya bareng Langsung dulu. Aduh, jangan dong. Oke. Boleh. Sebelumnya aku pengen cerita ya, Mbak. Jadi tentang kehidupan dulu sebelum berada di titik ini. Kita sama-sama, kemudian kita temen ya. Pernah melalui huru hara. Huru hara. Pernah menjadi hotelier selama 9 tahun. Dan sebenarnya nggak pernah kebayang sih bisa bekerja di bidang hospitality selama 9 tahun. Menurut saya yang orangnya nggak bisa serius ini bekerja di bidang hotel selama 9 tahun tuh sebuah pencapaian yang menurutku luar biasa gitu, bisa bertahan segitu lama. Banyak hal sih sebenarnya yang bisa diperoleh ya, karena di hotel itu terutama kita belajar bagaimana kita memahami orang, berempati. Berempati dengan orang, karena kalau misalnya nih kita kedatangan tamu atau kita kedatangan klien misalnya, itu kan kita diajak untuk lebih mendengarkan perluan mereka kan, berempati ya. Kayak mereka butuhnya apa, kayak selama 9 tahun itu saya belajar banyak tentang empati. Gitu. Itu sih yang bisa digarisbawahi ini ya. Mendasar gitu ya. Karena kalau pas di hotel itu kan kita ketemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam cerita kan. Ada yang misalnya dari perjalanan jauh dari Jakarta ke Jogja, mereka naik mobil, terus di perjalanan mereka capek. Kita jadi lebih yang bagaimana perjalanannya? Oh iya tadi sana capek banget ini. Nah, karena kita berempati tuh jadi kayak yang makasih. Terima kasih. Jadi kayak yang apa ya? Oh ini tamu kelihatannya butuh refreshment nih. Oh ini tamu ekspektasinya berarti tinggi nih kalau dia stay di hotel kita waktu itu kan. Jadi ya lebih ke empati itu sih, Mbak ya. Empati. Berarti harus tahu juga karakter tamu ya. Empati. Sebenarnya di semua hotel ya, istilahnya di manapun tempatnya empati itu hal utama utama, karena kita juga harus tahu juga, paham juga, benar nggak sih istilahnya bagaimana kita melayani mereka. Kemudian mereka udah jauh-jauh dari Jakarta contohnya ya, ada lelah nyetir sepanjang jalan, ada apa di perjalanan itu nggak pernah tahu nih. Kita datang ke hotel contohnya kan mesti yang dicari adalah perasaan nyaman, memberi kepercayaan sepenuhnya ya kayak gitu. Jadi banyak belajar juga sebenarnya, kita kayak seperti sekolah ya. Ya kan sih, Mas Adi juga merasa kayak gitu nggak sih pengalamannya yang paling mendasar banget? Apa yang bisa di-share nih? Ya kalau dari saya mungkin ya, kalau Mbak Winda tadi berapa? 9 tahun ya? 9 tahun, masih lebih lama. Kalau aku kebetulan dari tahun 2010, jadi berapa tahun sekarang? 2010, 12 tahun. Jadi selisih 3 tahun ya? 3 tahun, ya. Oke, dari 13 tahun itu ya mungkin kalau saya pengalaman kurang lebih sama kayak Mbak Winda ya. Kita bisa tahu karakter orang, cara nge-treat orang. Oh, kalau orang seperti ini, emosionalnya begini, kita harus treatnya seperti apa. Itu kan memang dari pengalaman itu, dari hospitality itu kita bisa menerapkan diri kita sendiri. Kita juga lebih bisa mengolah perasaan atau kayak apa ya, secara emosional kita menghadapi orang yang karakternya berbeda-beda. Ada orang yang emosional, ada orang yang sabar. Terus kita menghadapi orang emosional itu seperti apa? Itu kan jadi kayak melatih diri juga selama itu, gitu ya. Itu sih pengalaman berharga kita. Menurut saya pribadi kayak gitu. Ya kalau mungkin kalau menurut
menurut saya ya banyak klien, istilahnya saya kan handle banyak, hampir mirip semuanya ya, kita dari departemen yang aja beda. Dia terutama wedding nih gila nih. Wedding tuh kliennya ya. Master of wedding. Master of wedding nih. Sebenarnya banyak hal yang secara personal saya pelajari itu dari semua tadi, sama Mbak Winda juga ya, dan berempati, sama Mas Andi juga, bagaimana dengan karakteristik tamu yang beda-beda ini. Betul. Mereka juga nyaman ya dengan kita. Sebenarnya bagaimana kita bisa ngobrol nyaman sama tamu dengan kondisi yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Ya, enak ngajak ngobrol segala macam. Yang paling challenge sebenarnya tuh kalau kita handling komplain ya. Kita handling hal-hal yang di luar dari yang kita ekspektasikan ya gitu. Nah, itu challenge tersendiri, dan ternyata kalau ngomong soal hotel 13 tahun, 9 tahun. Kalau saya mulai dari 2006. Wow. 2006 dari dekatnya nih. Ya kayak gitulah, 14 tahun, 15 tahun kayak gitu. Artinya mulai dari hotel yang tidak brand, tidak nama, segala macam, belajar, training dari menggali apa sih sebenarnya yang tak senengin, apa sih sebenarnya yang pengen tak gali dari sana. Ternyata dengan bertemu banyak orang, belajar di situ banyak sekali ilmunya. Yang kan tadi dibilang handling wedding, detailing seperti apa, itu hal-hal yang sebenarnya sangat banyak diserap sekarang di dunia nyata ini, mempermudah kita banyak berkomunikasi dengan orang. Benar nggak sih? Sebenarnya dengan di departemen yang dulu pernah kan kerja bareng sama Mas Andi, kerja bareng sama Mbak Winda, artinya sama nih, akhirnya at the end-nya itu membuat kita belajar dari segi komunikasi dengan banyak orang kayak gitu. Dan yang jelas sih Mbak, walaupun sebenarnya kalau kayak 9 tahun tuh kayaknya belum ada apa-apanya ya, seperti senior saya ya. Iya, amin. Cuman kayak tahun 2 tahun pun juga belajar. Mestinya tuh kalau misalnya kita di hospitality, terutama kalau karena kita pernah di hotel ya, itu kan karena kita ketemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, mulai dari tamu yang biasa sampai pejabat, dan wawasannya tuh nambah gitu loh Mas. Kayak saya pernah nih di sales kan, di sales saya tuh cuman sales eksekutif sampai, pokoknya di sales tuh aku tuh ada kali 3 tahun. Tapi di situ karena aku ketemu sama banyak orang, jadi tahu isu-isu update gitu loh. Yang update kayak gimana, terus sudut pandang masing-masing orang kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin plus minusnya itu kan pasti ada ya, dan yang diambil ya udahlah yang positif aja. Sampai satu hal juga nih, karena kita berempati ya, kita tuh jadi pengen memberikan yang terbaik nih ke klien kita atau ke tamu kita kan. Jadi pernah nih aku kerja di sebuah salah satu university ya, kita namanya university ya. Karena kita alumnus ya. Artinya kita kerja di hotel tuh kayak sekolah ya. Kayak sekolah loh. Ada tuh motonya adalah we make others people best, atau apa? Pokoknya kita memberikan servis terbaik sehingga orang yang kita layani atau tamu yang kita layani itu merasa menjadi best version of themselves gitu. Nah, itu salah satu filosofi yang menurutku dalam banget sih Mbak, karena selama ini setauku ya udah hospitality itu memberikan servis gitu loh. Padahal hospitality itu kan adalah sebenarnya the feeling. Beda sama servis kan. Feeling yang kita dari hati kita seperti apa, rasanya kayak apa. Itu sih yang dan ternyata sekarang kalau walaupun kita mungkin tidak di hotel, tapi ternyata hospitality itu umum banget. Di mana-mana. Ketemu orang juga jadi nggak malu. Ngobrol. Betul. Mungkin juga sharing pengalaman Mbak. Dulu pas waktu di salah satu university tadi. Gitu kan kita nggak nyebut brand ya. Jadi kayak misalnya nih, kita di treatment diwajibkan untuk mentreatment tamu, katakanlah itu adalah orang penting, pejabat ataupun selebriti ya, kayak gitu. Oke, kita ada brief nih, besok akan ada tamu dengan nama ini, posisinya ini, atau dia sebagai orang penting atau apa. Kadang kita harus di-share gimana treatment dia keseharian, misalnya dia di hotel, seperti kita menyebut namanya dia, greeting dengan namanya dia. Nah, itu terjadi misalnya kita di luar ya. Di luar kita misalnya pas lagi di mana, kebetulan kita sebagai customer yang
repeater di suatu tempat. Oh, saya kita disapa, halo Mas Andi apa kabar? Itu aja kita udah kayak ngerasa, oh diorangkan ya, kita di sini berarti dia dianggap di Wongke ya Mas ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu sebenarnya kalau diaplikasikan di kehidupan luar itu ternyata juga oke. Oh iya, kenal loh. Ada lagi satu hal lagi mungkin tambahan ya. Kesukaannya apa? Kemudian rutinitasnya apa? Pada saat kita ngobrol tahu kenal nama, sebut nama tadi kan. Terus tahu rutinitasnya, kesibukannya apa. Di saat nyambung gitu akrabnya cepet. Ramah-tamah hospitality-nya langsung kena gitu. Jadi nyaman nih ngomong sama dia, nggak nyambung kayak gitu tuh hal-hal yang kita bisa aplikasikan di mana aja. Nggak mesti harus di hotel, nggak mesti harus di restoran atau di rumah, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Itu hal yang sebenarnya tempat kuliah university yang telah membesarkan istilahnya pelajaran ya buat kehidupan ini juga thanks juga loh buat semua university yang pernah mengabdi. Malah ini nggak sih Mbak, pernah ada lelucon sebenarnya ini kejadian nyata buat orang-orang yang kerja di hotel atau di hospitality itu mesti penyakitnya ini dalam tanda kutip penyakitnya kalau misalnya dia lagi nggak kerja nih dia pergi ke mall pas dibukain pintu feelingnya tuh kayak ketemu siapa aja tuh ketawa senyum padahal nggak kenal terus kalau masuk ke lift nih yang kayak udah protokol banget nih template banget nih kita sama-sama tamu di mall ya kan sama-sama pengunjung mall ketika masuk ke mall ketika masuk ke lift ya udah lantai berapa Bu padahal sama-sama tamu itu kan kayak beneran kayak jadi udah terpatri gitu terus kalau misalnya ke restoran gitu ketika karena kita kan di bidang servis ya jasa ya jadi pas di restoran atau di kafe terus kita dapet pelayanan yang nggak mana tuh kayak rasanya langsung kok gini banget sih kan jadi egonya muncul gitu loh kita ajari apa gitu ajari tapi gitu loh ya nggak sih ada perlu sekolah nih kita harus sekolah di NIHC branding di mana ya nggak sih ya boleh nggak masalah kayak kok gini sih gitu loh karena udah tahu standarnya kayak gimana gitu kayak apa jadi pada saat kan sudah berekspektasi tau biasanya seperti itu kan di saat nggak mix expectation kan berarti kok kayak gini sih karena udah ngerti yang seharusnya kayak apa kayak gitu. Malah justru ini sih Mbak, jadi kita punya perspektif kalau kita di dunia hospitality itu kita punya perspektif si penyedia jasanya dan si customernya. Itu penting banget sih karena selama ini tuh kadang-kadang kayak makanya orang yang kerja di hospital itu wajib banget untuk jalan-jalan itu ya untuk gitu loh. Ya, sebenarnya bukan hanya nyari fun-nya aja, happy-nya aja sebenarnya di sisi-sisi lain banyak yang di ini ya, mana digali juga. Ya, betul. Jadi biar ternyata customer kalau diperlakukan kayak gini tuh ya nggak enak juga. Karena kita juga aku pernah punya pengalaman nih sebenarnya mendapatkan treatment yang kurang sesuai harapan gitu loh. Jadi di situ tuh aku merasa bahwa kok handlingnya kayak gini ya, mereka nggak ada empati ya, kok nggak say sorry ya. Padahal ini sebenarnya sesuatu yang harusnya kayak gini. Nah itu kayak gemes gitu ya. Harusnya kayak gini. Seharusnya itu kayak basic aja gitu ya. Cuma kok nggak dilakuin. Itu sih yang kadang-kadang ya ternyata ya mengolah rasa itu sangat penting. Nah kayak gini nih istilahnya kita kalau udah ketemu dengan di dunia yang sama artinya yang sama-sama glue di dunia hospitality pasti gak ada habisnya ya ngobrolnya tuh nyambung satu sama lain gitu. Dari Mas Andi pengalamannya juga banyak istilahnya treatment seorang customer dan sekarang sudah ada sendiri ya istilahnya bagaimana mengembangkan usaha kan ranahnya udah ke entrepreneur kayak gitu. Nah sebenarnya kerja di hotel itu tidak melulu nanti harus di hotel terus kan istilahnya kayak gitu di sana nyerap ilmunya kemudian apalagi nih ya pengalamannya ya diaplikasikan di next step-nya kayak gitu. Kalau berani melangkah selanjutnya jadi Mbak Winda jadilah kita semua bertiga di sini. Kayak gitu. Ya. Ada pesan nih buat adik-adik teman-teman yang mau join nanti di NIHC. Mas Andi. Kalau dari saya mungkin ya itu kalau pengen menggali lebih dalam ilmu ataupun pengen lebih fokus ya di bidang hospitality, mungkin terutama di bidang food and beverage ya. Boleh nanti bisa bergabung di NIHC. Ketemu dengan saya juga, mungkin Mbak Elisa, Mbak Winda.
Oke. Mbak Winda gimana nih? Adik-adik teman-teman semuanya yang di sana. Oke. Jadi bisa dibilang industri hospitality ini adalah industri yang akan terus berkembang. Ternyata nggak bisa diganti Nggak bisa, sama mesin ya, nggak bisa, Robot ya karena nggak mungkin kan hospitality diganti sama robot karena it's people connection. Iya, Yes. betul. It's people connection. Jadi ini adalah industri yang tidak ada matinya. Dan generasi muda zaman sekarang itu kan adalah orang-orang yang makhluk yang sangat amat butuh bersosialisasi kan. Ya. Dan masih terbuka luas banget nih. Dan generasi-generasi muda yang zaman sekarang yang katanya amat sangat penasaran bisa mencoba, nggak usah mencoba sih. Yang penasaran deh tentang hospitality boleh banget kepo-kepo lah, kepo-kepo tanya-tanya ya, DM di Instagramnya NIHC. Ya, ini ada Jogja. Ya, itu banyak banget kok ilmu-ilmu yang bisa diserap karena ya tadi lagi seperti kata senior saya berdua ini yang namanya hospitality itu bukan hanya di hotel Ya. tapi ya kafe, ya restoran, ya hubungan banyak orang yaitu anak-anak muda nih pasti bakalan seneng banget deh kalau nanti terjun di dunia hospitality. Nah, gitu. Nanti banyak digali, kita terus kupas tuntas tentang hospitality, nextnya, batch selanjutnya, kayak gitu. Kita ngobrol lagi lebih detail lagi ya. Ini kan minat glance saja seperti apa. Jadi ketemu lagi di next apa ya kita namain ini belum bikin nama nih. Podcast Barberwar. Jangan baru ya. Nanti ya podcast karena the heart of hospitality ya. Iya. Jadi artinya dari hati ya, bagaimanapun juga kita harus sharing hati kita, value kita yang ada ke teman-teman, ke adik-adik yang ada di sana, pengen belajar mengenai hospitality, pengen belajar mengenai service, excellent service, ataupun dengan produk, apa service, semuanya nanti yuk kepoin NIHC Jogja untuk IG-nya. Jadi nanti bisa DM atau nanya-nanya di sana. Sampai ketemu lagi. Oke. Di NIHC, dah. Sampai ketemu.